Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sebagai hambanya, sehingga kita selalu dilimpahkan oleh karunia yang sangat amat besar yang terkadang tidak nampak dan tidak terduga. Masya Allah. Tak lupa juga sholawat serta salam tetap terhanturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang ini, yakni ahdinul Islam wal iman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fenomena yang tidak jarang kita temukan di lingkungan masyarakat saat ini, di zaman modern saat ini, yaitu pacaran. Apa sih pacaran itu? Seperti pada umumnya yang kita ketahui, pacaran adalah hubungan yang terjalin antara pria dan wanita yang saling menyukai satu sama lain, namun tidak adanya ikatan yang sah, yaitu pernikahan. Untuk saat ini, banyak sekali yang kita temukan. Pacaran adalah satu kata yang tidak asing bagi kita. Satu kata yang bagi orang awam di lingkungan sekitar itu menjadi hal yang lumrah, yang sudah biasa saja. Tidak jarang kita temukan di lingkungan umum seperti di taman, di mall, di kafe, dan di tempat-tempat umum lainnya. Banyak sekali anak-anak SMP, SMA, bahkan pun anak SD, anak sekecil itu pun sudah memahami apa itu pacaran. Mereka secara tidak segan atau tidak malu-malu mengumbar kemesraan mereka di depan umum layaknya sebagai pasangan suami istri. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali setan yang akan menjadi yang ketiga. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis tersebut telah dijelaskan bahwasannya ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan berdua-duaan yang bukan mahramnya, maka yang ketiga adalah setan. Maka keduanya akan dibisikkan atau keduanya akan dipengaruhi oleh setan untuk melakukan suatu tindakan yang buruk atau suatu tindakan yang keji, yaitu zina. Selain itu, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda yang memiliki arti, ditusuknya kepala seorang dengan pasak dari besi sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Hadis tersebut menjelaskan bahwasannya jika seorang laki-laki menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya, maka nanti ia akan ditusuknya dengan pasak besi dari api neraka. Nah, oleh karena itu, sesungguhnya pacaran itu adalah hal yang sangat-sangat dilarang oleh Allah. Hal yang sangat-sangat Allah anjurkan untuk kita menjauhinya. Namun, sering kita dengar atau sering kita ketahui terdapat beberapa orang yang mengatakan pacaran syar'i. Apa sih pacaran syar'i itu? Adakah pacaran syar'i atau pacaran secara Islam? Nah, untuk mengetahui hal ini, saya sedikit melakukan survei. Terdapat beberapa orang, dari mereka apakah ada yang percaya dengan pacaran syar'i. Berikut adalah hasil survei saya. Hai Mbak. Iya Mbak.
Boleh minta waktunya sebentar? Boleh Mbak, silakan. Mbaknya punya pacar nggak nih? Enggak Mbak. Kenapa nggak punya pacar, Mbak? Gimana ya? Karena menurut Islam hukum berpacaran itu tidak boleh. Iya Mbak, kan di Islam sudah dijelaskan kalau berpacaran itu nggak boleh. Nah, misalnya nih kalau ada cowok yang ngajak pacaran syar'i, gimana, Mbak mau nggak? Enggak Mbak. Kenapa? Karena nggak ada yang namanya berpacaran itu Islam. Oke. Hai Mbak, Hai, boleh minta waktunya sebentar? boleh? Mbaknya punya pacar nggak nih? Nggak punya? Kenapa nggak pacaran, Mbak? Nggak pengen aja? Kalau misal ada yang ngajak pacaran nih, Mbak mau nggak? Nggak mau? Kenapa loh? Karena kan nggak boleh dalam Islam pacaran. Kalau ada yang ngajak pacaran syar'i, Nggak mau juga? yakin nih? Yakin? Oke. Nah, dari hasil survei yang saya lakukan, mereka mengatakan bahwasannya mereka tidak percaya adanya pacaran syar'i. Dan itu benar. Pacaran syar'i dalam Islam tidak ada, karena baik dalam Al-Quran maupun hadis maupun perkataan para ulama, tidak ada yang mengatakan bahwasannya adanya aktivitas pacaran sebelum menikah. Pacaran syar'i itu hanyalah tipu daya syaiton, yang dari batil diubahnya menjadi betul, supaya biar mereka semua bisa membawa anak cucu Adam agar terjerumus ke dalam dunia yang penuh dengan maksiat, yaitu pacaran. Pacaran sebelum menikah itu merupakan hawa nafsu belaka. Setan tidak pernah mengajak manusia untuk berzina, namun setan selalu memberikan jalan kepada manusia untuk mendekati zina. Setan membisikkan manusia itu secara step by step, secara perlahan. Mulai dari, ayo pegangan tangan dulu, kemudian ayo cium kening dulu, kemudian ayo pelukan dulu. Begitulah cara kerja setan, sedikit demi sedikit. Makanya, mengapa kita selalu dianjurkan atau kita selalu berusaha untuk selalu membaca surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada yang membisik-bisikkan kepada manusia, kepada hati manusia, setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Allah telah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya jangan dekati zina. Zina adalah suatu perbuatan yang keji dan sebuah jalan yang buruk. Sebagai manusia yang awam, sebagai manusia yang biasa, saling menyukai satu sama lain itu adalah hal yang sama-sama lumrah. Pastinya juga kita sebagai manusia pasti memiliki rasa suka terhadap lawan jenis. Jadi, bagaimana cara kita untuk menahan rasa tersebut agar tidak terjerumus dalam perbuatan zina? Perasaan suka yang kita miliki itu adalah fitrah yang memang dimiliki oleh setiap individu. Rasa cinta merupakan anugerah yang luar biasa yang telah Allah berikan kepada umat manusia. Cinta merupakan salah satu senjata yang paling mudah digunakan setan untuk menggoda manusia. Dan celakanya, banyak manusia yang terbuai oleh rayuan setan. Cinta itu diibaratkan dengan penyakit. Apabila kita tidak mampu untuk mengendalikannya, maka kita akan rusak, atau maka cinta itu akan merusak segalanya dalam diri kita. Nah, maka dari itu terdapat beberapa cara untuk kita agar kita bisa mengontrol rasa suka kita terhadap lawan jenis kita. Yang pertama yaitu cobalah kita untuk mencintai orang tua kita dan keluarga kita. Karena dengan itu, insya Allah bisa mengalihkan rasa cinta kita terhadap lawan jenis. Yang kedua, melakukan aktivitas apapun yang dapat membuat kita lupa akan rasa cinta, akan rasa tertarik kita dengan lawan jenis. Seperti membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, atau hal-hal lainnya yang berbau-bau dengan keislaman.
Yang ketiga, kita bisa meniru apa yang telah dilakukan oleh Fatimah yang menyukai Ali secara diam-diam, menunggu Ali bin Abi Thalib untuk melamarnya terlebih dahulu. Atau kisah percintaan Siti Khadijah dan Nabi Muhammad yang sangat diimpikan oleh hamba-hamba Allah di dunia ini. Yang keempat, apabila diri kita sudah mapan untuk melakukan pernikahan, maka segerakanlah untuk melakukan pernikahan agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan zina. Dan yang kelima yaitu senantiasa kita selalu berdoa kepada Allah, karena doa adalah senjata yang ampuh agar kita selalu dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang buruk, dari celaka-celaka yang buruk di luar sana. Jadi kesimpulannya, pacaran syar'i itu tidak ada. Pacaran syar'i itu sama-sama haram, karena kita tetap berada pada kata pacaran, berzina, entah itu zina mata, zina telinga, zina tangan, zina hati pun itu tetap suatu perbuatan yang zina, yang tidak baik. Seorang laki-laki yang benar-benar tulus mencintai seorang perempuan, mereka tidak akan mengajak perempuan tersebut untuk berpacaran, karena cinta tersebut, karena ajakan tersebut hanyalah hawa nafsu belaka. Jadi, kita sebagai perempuan haruslah pandai-pandai untuk membedakan mana cinta dan mana yang nafsu. Jika memang laki-laki tersebut tulus mencintai kita, tulus mencintai perempuannya, pasti ia akan mengajaknya untuk menikah. Langsung mengajaknya untuk menikah, tidak untuk berpacaran, karena berpacaran mendekati zina. Cinta setelah menikah memiliki energi yang positif, sedangkan pacaran sebelum menikah memiliki energi yang negatif. Oleh karena itu, orang yang belum memiliki status hubungan akan selalu memikirkan pasangannya, apakah pasangannya sedang selingkuh, atau dia pasti akan merasakan risau atau takut kepada orang yang ia sukai akan diambil oleh orang lain. Sehingga hal tersebut dapat menurunkan konsentrasi yang membuat kita lupa akan makan, lupa akan tidur, atau bisa saja hal ini menyebabkan kadang orang itu kalau patah hati itu bisa jadi stres, depresi. Nah, oleh karena itu pacaran itu sangat dilarang, karena selain menimbulkan dosa, hal ini tuh juga bisa menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kesehatan maupun mental seseorang. Jadi tetap saja pacaran ataupun pacaran syar'i itu tidak ada dan itu haram hukumnya. Sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilimpahkan anugerah oleh Allah, dan selalu dijauhkan oleh hal-hal yang buruk. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.